Jadi kalau ada orang yang tidak punya rasa keinginan tahu, maka dia tidak akan perlu meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di UMK Talks Academic episode kedua. Sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini di UMK Talks Academic kita akan membahas sebuah topik yang baru, yaitu definisi dari sebuah penelitian. Tentunya saat ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita seorang akademisi, seorang narasumber andalan kita, Profesor Ali Soka, MA, PhD. Selamat datang kembali, Prof. Ya, terima kasih dihadirkan lagi Pak Darman, Mas Darman. Kali ini kita punya topik baru nih, Prof. Kita akan membahas tentang definisi dari penelitian, Prof, atau research. Baik, Prof, mungkin mengawali diskusi kita pada kali ini, sebuah pertanyaan nyeleneh mungkin dari saya, Prof. Seorang akademisi kan itu kan tidak pernah terlepas ya, Prof, dari yang namanya penelitian. Mau lulus S1 saja, kita harus menulis skripsi, Prof, yang merupakan laporan dari hasil penelitian. Lulus S2 juga begitu, Prof, ya, harus menyelesaikan tesis yang juga berasal dari penelitian. S3 juga seperti itu. Bahkan ketika jadi dosen, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya tridharma, Prof. Di mana salah satunya kita diminta untuk meneliti, Prof. Jadi sebenarnya banyak para akademisi memandang bahwa penelitian ini merupakan sebuah sosok yang menakutkan, Prof. Di mana-mana ada, bahkan sering menjadi penghambat, Prof. Banyak orang tidak lulus sarjana karena masalah penelitian. Tesis juga seperti itu, Prof. Jadi sebenarnya pertanyaannya sederhana, Prof. Penelitian itu sebenarnya apa sih, Prof? Kok bisa sepenting dan semenakutkan itu? Silakan, Prof. Ya, baik. Ini masalah definisi penelitian ya. Kebetulan kalau kita mempelajari penelitian dalam bahasa Inggris, dari buku bahasa Inggris, atau membaca literatur dalam bentuk artikel jurnal, itu memang istilah penelitian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa dua kata, research dan study. Ya, jadi ini kalau belum terbiasa juga bingung juga ini, yang mana ya, benar, Prof. Research dan study itu. Nah, jadi gini, ini mungkin tidak ada dalam kamus ya, tapi saya sendiri yang kemudian bisa mencoba memilahkan dari banyak membaca saya bisa memilahkan yang kemudian kalau dalam bahasa Indonesianya itu ya penelitian. Research itu dalam bahasa Indonesia penelitian, study juga dalam bahasa Indonesianya penelitian. Walaupun juga kadang-kadang ada kata kajian gitu ya. Tapi sekali lagi, research dalam bahasa Inggris atau study dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Indonesianya juga bisa diterjemahkan menjadi penelitian. Bedanya ya ini yang saya tidak tahu Pak Darman, Mas Darman, ini apakah bisa dicek di sumber-sumber ya apa yang saya katakan ini. Kata research itu lebih banyak digunakan dalam literatur, dalam jurnal-jurnal yang berarti kegiatan, bukan kegiatannya, tapi keilmuannya gitu ya. Keilmuan. Jadi kalau keilmuannya itu misalnya research method, metode penelitian dari keilmuannya. Tapi kalau kemudian penelitian yang dilakukan, kegiatannya, itu lebih banyak disebut kata study. My study itu penelitian saya. Ya, previous studies itu penelitian terdahulu gitu ya artinya. Tapi kemudian kalau itu tadi research method ya metodologi penelitian itu pada keilmuannya. Tapi oke lah itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Cuma ini dalam kaitannya kalau nanti misalnya menulis dalam bahasa Inggris. Kalau menulis dalam bahasa Inggris, kata penelitian tidak selalu bahasa Inggrisnya itu research. Ya, jadi penelitian terdahulu itu bukan previous research, tapi previous studies atau previous kadang-kadang digabung.
Tapi ginilah, kalau Mas Darman buka buku, misalnya masuk ke perpustakaan, buku tentang metodologi penelitian itu ratusan, bahkan mungkin ribuan itu. Nah, kalau kemudian Mas Darman itu mengumpulkan definisi apa yang disebut dengan research, itu ratusan sekian ratus penulis buku punya definisi yang beda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang sekali. Saya tidak ingat persis, ada definisi penelitian yang sampai setengah halaman lah gitu, ya kurang dari setengah halaman. Tapi kemudian memang setiap definisi itu memang punya makna ya. Tapi ada juga yang kemudian mendefinisikan research itu satu kata atau maksimal 2 kata gitu. Jadi kalau kemudian ingin yang diharapkan oleh mahasiswa itu adalah apabila setiap kali mendengar kata research, maka dia akan punya imajinasi kegiatannya itu seperti apa. Nah, kalau itu mengandalkan definisi yang panjang, tidak mungkin bisa dihafal, tidak mungkin ingat itu kegiatan seperti apa. Jadi ada yang kemudian satu kata ada semacam sinonim. Jadi kata research itu kemudian sinonimnya itu inquiry. Kenapa inquiry? Dalam kata inquiry itu terkandung langkah-langkah research. Jadi inquiry itu kan pertanyaan yang diajukan, kemudian jawabannya dicari dengan mengumpulkan data, dengan mengamati. Jadi kata inquiry. Jadi kalau ada yang namanya inquiry method ya, inquiry approach atau apalah namanya, itu artinya mengajukan pertanyaan, kemudian jawabannya dicari sendiri dengan mengamati. Tapi saya punya kiat ya dalam kaitannya dengan penelitian itu, biar kemudian orang mahasiswa saya, paling tidak mahasiswa saya S1 di UM, sekarang sudah tidak lagi mengajar di sana, itu akan kemudian ingat. Jadi saya kemudian membantu mahasiswa. Yang namanya definisi itu ada 2, yaitu definisi yang sifatnya konseptual, jadi ya penuh dengan konsep lah gitu, dan itu tidak akan mudah. Ada yang kemudian definisi yang disebut dengan definisi operasional. Nah, definisi operasional ini itu mengandung kegiatan-kegiatan yang bisa diingat. Kalau kemudian kegiatan itu saling terkait. Sehingga itu tadi, kalau definisi konseptualnya nggak usah dihafal, pokoknya kalau dibaca dari buku manapun ya paham gitu. Nah, yang definisi operasional itu saya menyebutnya itu the magic four gitu ya. The magic four, angka ajaib, magic four. Ya, setiap penelitian ini lintas bidang ilmu ya Mas Darman ya. Ilmunya apa saja, tentu akan jadi kalau mengadakan penelitian pasti akan ada 4 langkah ini. 4 langkah yang kemudian bisa saja langkahnya bisa beda-beda, tapi pada dasarnya konsep ya, kegiatan yang dilakukan itu yang 4 hal ini. Pertama, penelitian itu baru bisa ada kalau kemudian ada pertanyaan, ada rasa keinginan tahu. Jadi kalau ada orang yang tidak punya rasa keinginan tahu, maka dia tidak akan perlu meneliti. Kalau dia tidak punya pertanyaan yang harus dijawab, itu dia tidak akan perlu melakukan penelitian. Tapi tidak setiap pertanyaan, tidak setiap rasa ingin tahu itu menjadi pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan yang diajukan itu dengan mudahnya dijawab, seperti misalnya siapa yang jadi pewawancara itu namanya,
Itu kan pertanyaan, tapi kemudian langsung dijawab Mas Sudarman itu. Jadi tidak perlu penelitian. Nah, pertanyaan menjadi pertanyaan penelitian kalau kemudian jawabannya memang perlu mengumpulkan data. Itu berarti langkah 2, pengumpulan data. Jadi kalau pertanyaan itu bisa dijawab langsung tanpa pengumpulan data, maka bukan pertanyaan penelitian, bukan research question. Jadi research question adalah pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang baru bisa dijawab dengan mengumpulkan data. Mengumpulkan data sendiri itu belum tentu akan bisa menjawab pertanyaan. Data yang kemudian dikumpulkan baru bisa menjawab pertanyaan kalau kemudian data itu dianalisis. Ini berarti langkah ketiga ya, Mas Darman ya. Nah, yang terakhir, dari hasil analisis itu kemudian muncullah jawaban, itulah simpulan. Jadi ada 4 ini akan sangat mudah itu. 4 the magic 4 tadi itu ya pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan kemudian jawaban terhadap pertanyaan yang kemudian menjadi simpulan. Saya jadi 4 hal ini saya pakai operational definition, definisi yang sifatnya operasional yang langsung terkait dengan kegiatan. Pak Darman, ini lintas bidang ilmu ya, jadi misalnya matematika murni, ya, itu tentu juga akan ada pertanyaan penelitian, juga ada pengumpulan data, tetapi pengumpulan datanya bisa macam-macam. Kalau dalam penelitian matematika murni, datanya itu ada di kepala. Yang matematika murni ya, datanya di kepala. Bisa juga filsafat begitu. Dan kemudian dianalisis. Cara menganalisisnya bisa beda-beda. Jadi 4 hal ini pasti ada dalam setiap penelitian, insya Allah ya ada. Tetapi caranya beda-beda. Pertanyaan yang diajukan mungkin bisa beda, bagaimana caranya mengajukan pertanyaan, kemudian bagaimana mengumpulkan data, data apa yang dikumpulkan, jenis datanya seperti apa, bagaimana mengumpulkannya bisa beda-beda. Cara menganalisisnya juga bisa beda-beda. Kemudian cara menarik kesimpulan yang dalam bentuk jawaban tadi. Jadi saya merasa ini keyakinan saya ya, jadi kalau nanti kemudian ada yang membantah, kemudian saya bisa menerima, tentu keyakinan saya bisa berubah ya. Tapi keyakinan saya, jadi ini menjadi definisi, tapi definisinya adalah operasional, itu selalu melibatkan 4 langkah tadi, 4 hal tadi. Jadi kalau apapun yang kemudian melibatkan 4 langkah ini, maka dia kegiatan itu adalah kegiatan penelitian. Jadi termasuk misalnya Mas Darman, yang namanya mengkaji pustaka, atau kalau dulu istilahnya library research, perpustakaan, itu juga penelitian. Jadi pada waktu dia mau memilih bahan-bahan yang bahan kajian literatur, dia itu sebenarnya mengumpulkan data, tetapi pasti akan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, dia tidak akan tidak ada untuk kemudian mengumpulkan bahan pustaka, dan kemudian setelah itu dianalisis itu bisa aja digabung-gabungkan, dipisahkan, kemudian akhirnya terjawab. Jadi semua kegiatan yang kemudian ada 4 langkah ini, itulah yang kemudian dianggap sebagai penelitian. Itulah yang saya katakan sebagai definisi penelitian. Nah, menurut saya, tidak tahu Mas Darman melihatnya itu, ini akan mudah buat siswa memahami dan mengingat-ingat. Gitu. Tapi kemudian segala macam yang ada dalam buku itu ya pengembangan dari 4 langkah ini. Bisa saja bukunya menjadi tebal 400 halaman gitu. Itu termasuk misalnya ada penelitian segala macam. Kuantitatif itu ada yang eksperimen, ada yang deskriptif, ada yang eksploratif, kemudian yang kualitatif, ada case study, ada grounded research, ada fenomenologi, ada etnografi. Itu menjadi satu buku tebal itu sebenarnya itu hanya masalah 4 langkah tadi sebetulnya. Begitu Mas Darman.
Prof, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, Prof. Saya pernah membaca buku dari Profesor Suharsini Arikunto, Prof. Di dalamnya itu dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam kehidupan masyarakat kita penelitian itu sudah umum dilakukan, Prof. Bahkan seorang penjual gorengan sekalipun setiap hari mereka melakukan penelitian yang tujuannya bagaimana cara meningkatkan penjualan setiap harinya. Menurut Prof. Ali sendiri, apakah ini juga bagian dari penelitian? Jika iya, lantas apa perbedaan penelitian semacam ini dengan penelitian yang kita lakukan di kampus, Prof? Ya, sebetulnya itu tadi memang ada satu kata yang kemudian akan membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan penelitian yang dilakukan oleh orang awam. Jadi kalau yang kata itu yang populer kata-kata sistematik ya. Jadi kalau itu dilakukan oleh akademisi, baik itu yang calon akademisi dalam artian mahasiswa yang menulis skripsi misalnya, itu ya formal, sistematik ya, dan kemudian terdokumentasi dengan baik dan kemudian bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau yang awam ini kan akan sangat casual ya, sangat tidak sistematis dan juga tidak terkontrol, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya kira, tapi pada dasarnya itu ya sebenarnya penelitian. Artinya bahwa itu kemudian dilabeli sebagai research, sebagai penelitian itu ya terserah aja. Tapi pada dasarnya 4 langkah tadi itu sebetulnya bisa dilakukan oleh selama ini oleh siapapun ya. Ya, benar. Labeli sebagai penelitian secara formal, kalau kemudian itu sistematis dan kemudian dokumentasi. Maka kemudian yang tadi saya katakan ada satu kata yang menjadi sinonimnya research, inquiry itu kemudian dibarengi dengan disiplin inquiry, systematic inquiry. Tapi kata-kata disiplin itu artinya memang betul-betul ada kaidah-kaidahnya dan kaidah-kaidah itu diikuti. Yang tadi saya katakan jadi misalnya katakanlah bagaimana yang langkah pertama ya, bagaimana memunculkan pertanyaan itu ya harus sistematik, harus ada caranya gitu. Jadi yang tadi sudah saya singgung, kalau kemudian misalnya dia mengajukan penelitian itu karena mengidentifikasi adanya research gap, nah itu yang kemudian menambah kecanggihan penelitian itu. Begitu, jadi memang pada dasarnya itu ya penelitian, tetapi itu tadi ada penelitian yang sifatnya casual ya, tidak formal. Ya. Ini sebenarnya seperti intuisi juga itu. Penelitian, baru kemudian yang intuisi itu kemudian dibuatnya menjadi sistematis, yang sekarang itu tuntutannya juga dipublikasikan ya, biar publik tahu hasil penelitiannya dan kemudian mau dikritisi, mau dipertanyakan, mau dilanjutkan oleh peneliti lain itu. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang awam tidak seperti itu. Itu menjadi sebuah tradisi keilmuan kalau yang sifatnya itu penelitian yang formal yang dilakukan oleh para akademisi. Begitu Mas Darman. Baik Prof, terima kasih Prof. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat lengkap sekali. Semoga apa yang dipaparkan hari ini dari narasumber andalan kita, Profesor Ali Soka, MA PhD, bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada para sivitas akademika dimanapun Anda berada. Sekian mungkin pemaparan dari kami untuk episode kali ini. Namun tentunya masih banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Baik para sahabat akademika sekalian, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMK Talks Academic, forumnya orangnya.